Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Karena Ibu, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri Buku Selamat Berbakti, terbitan BPK Gunung Mulia. Ada beberapa ingatan saya tentang perilaku religius masa kecil. Saya berumur sekitar 4 tahun, tinggal di Bandung. Ibu sering bercerita tentang Tuhan dari beberapa buku. Saya mengamati gambar dalam buku itu. Gambarnya tidak berwarna dan kurang menarik, bahkan terasa agak menyeramkan. Ada gambar malaikat bersayap, ular berbicara, pedang bersinar, dan sebagainya. Saya juga ingat bahwa saya berdoa sebelum makan. Ibu selalu menemani di meja. Entah apa yang saya ucapkan dalam doa, tetapi seringkali begitu selesai berdoa, saya langsung mengomel. Mengapa tetangga ngomong? Kalau ada orang berdoa, tidak boleh ngomong. Soalnya begini, ketika berdoa terdengar suara tetangga. Rumah kami berhimpitan dengan tetangga, sehingga suara tetangga selalu terdengar jelas. Saya mengira bahwa tetangga bisa melihat menembus dinding dan tahu bahwa di rumah kami ada orang yang sedang berdoa. Ibu tersenyum mendengarkan jalan pikiran ini. Pada umur itu pula saya mulai mengikuti sekolah minggu di GKI Kebonjati. Ruangannya terletak di belakang gereja. Duduknya di sekitar sebuah meja panjang. Gurunya gemuk dan tersenyum terus. Di dinding ruangan itu ada sebuah figura besar Tuhan Yesus memegang tongkat panjang dengan ujung yang melengkung. Kadang-kadang kepada kami diberikannya gambar yang bagus. Awal perilaku religius itu ditabur oleh ibu saya. Ia baru mulai mengikuti kateseksi. Lalu ibu mulai menanam benih citra rasa religius dalam diri saya. Maka timbullah konsep tentang Tuhan bagi saya. Tuhan adalah seorang pria yang tinggi, tenang, bisa melakukan rupa-rupa hal, bertempat tinggal di langit, namun bisa hadir di mana-mana. Meskipun agak membingungkan, namun saya merasa nyaman setiap kali berpikir tentang Tuhan. Kadang-kadang ada juga rasa takut, misalnya kalau ada halilintar di malam hari. Langsung saya berpikir, apa Tuhan marah? Akan tetapi, rasa religius yang baru tumbuh itu tiba-tiba terputus. Saya dan seorang kakak dititipkan di rumah nenek di Cibatu selama beberapa bulan karena kota Bandung dalam keadaan perang dan kesulitan pangan. Keluarga nenek sama sekali bukan Kristen. Tidak ada lagi doa, cerita Alkitab, dan sekolah minggu. Pudarlah perilaku religius saya. Walaupun demikian, terjadi juga sebuah pengalaman religius. Ceritanya begini. Pada siang hari saya merasa betah di rumah nenek. Rumahnya terletak di bukit. Halamannya luas. Di sana ada pohon pisang, pohon kelapa, kandang ayam, bahkan kandang kambing. Di lembah ada sungai dan sawah. Sepanjang hari saya asik bermain. Tetapi pada malam hari saya kesepian dan rindu untuk pulang ke rumah. Setiap malam saya melamun ingin pulang. Di ruangan itu ada figura besar bergambar wayang. Menurut nenek, wayang itu baik, suka menolong, bisa terbang, dan bisa berperang. Lalu pada suatu malam ketika saya begitu rindu ingin pulang, saya berdoa kepada wayang itu. Gendonglah saya, bawa saya terbang.
pulang ke mama dan papa. Begitulah selanjutnya. Hampir setiap malam saya berdoa kepada wayang sambil membayangkan terbang digendong pulang ke Bandung. Setelah beberapa bulan, ayah dan ibu menjemput. Kakak langsung berlari dan memeluk ibu sambil menangis kegirangan. Tetapi saya tetap berdiri terdiam, kebingungan. Perasaan saya bukanlah gembira, melainkan bingung. Inikah mama? Apa betul ini mama? Setelah beberapa bulan tidak melihat ibu, ternyata saya tidak mengenalinya lagi. Sekembalinya di Bandung, saya mulai mendengar cerita Alkitab, berdoa, dan ikut sekolah minggu. Setahun kemudian kami dibaptis, yaitu ibu, 3 kakak perempuan, seorang adik laki-laki, dan saya. Kami berenam berutut bersama di depan mimbar sebagai keluarga lengkap, kecuali ayah. Baptisan ayah menyusul kemudian. Di depan mimbar yang sama, namun 26 tahun kemudian. Bayangkan, 26 tahun kemudian, yaitu ketika ibu sudah meninggal dunia. Bagaimana kita memahami cerita ini dari sudut teori pendidikan agama Kristen? Pertama, cita rasa religius bukan bawaan lahir, melainkan ditimbulkan oleh pendidik. Pendidik menjadi personifikasi Tuhan di mata anak. Dengan cepat anak menyerap semua yang dilihat dan didengar. Agama bukan diajarkan, melainkan diteladankan. Kualitas hubungan anak dengan pendidik menjadi cikal bakal kualitas hubungan dengan Tuhan. Kedua, gambar dan lambang turut membentuk cita rasa religius. Selama di rumah nenek, bukan gambar Tuhan Yesus, melainkan gambar wayang yang menjadi lambang penolong. Akibatnya, pudarlah gambar saya tentang Tuhan Yesus yang pernah ada sebelumnya. Ketiga, cita rasa religius pada anak kecil perlu dipandu. Kalau panduan itu terputus, anak akan mengalami kebingungan dalam membayangkan konsepnya tentang Tuhan. Ketika panduan ibu saya terputus, selama beberapa bulan saya kehilangan wajah Tuhan, sehingga saya berdoa kepada wayang. Saya bingung membayangkan wajah Tuhan, sebagaimana saya juga bingung membayangkan wajah ibu. Pemahaman itu sejalan dalam sejumlah hasil riset tentang tahap-tahap perkembangan iman. Dalam buku Religious Thinking from Childhood to Adolescence, Ronald Goldman mencatat hasil belasan peneliti tahap-tahap perkembangan iman. Goldman menulis, "The importance of home and parental influence upon various aspects of religious behavior is brought out by many studies. Here the attitude of parents to religion appear to be most important factor." Artinya, pentingnya keluarga dan pengaruh orang tua atas berbagai segi perilaku religius dilaporkan oleh banyak penelitian. Di sini sikap orang tua terhadap agama menjadi faktor paling penting. Hal ini juga sudah ditulis oleh pengarang Amsal. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Kata didiklah dalam ayat ini adalah terjemahan kata Ibrani canak. Terjemahan bebasnya adalah, dari permulaan tunjukkan jalan yang betul kepada anakmu.
maka untuk seharusnya ia akan menempuh jalan itu. Perjalanan iman saya sekarang berawal dari langkah pertama pada usia 4 tahun sebagaimana dicontohkan ibu. Karena sekarang orang bertanya, "Mengapa Anda memeluk agama Kristen?" Maka dengan kesungguhan saya akan menjawab, "Karena ibu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat merenung dari program Sate Pagi. Ibulah yang mendidik kami sehingga kami semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun